Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan fisika kali ini. Di fisika kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, ya, yaitu tentang difraksi gelombang bunyi atau gejala-gejala yang terjadi pada gelombang bunyi. Yang pertama difraksi. Difraksi ini adalah pelenturan gelombang. Jadi kan gelombang bunyi itu memiliki panjang gelombang dalam rentang beberapa sentimeter sampai dengan beberapa meter yang dapat didengar oleh pendengar. Nah, pada panjang gelombang yang lebih panjang, ya, maka si gelombang bunyi tersebut akan lebih mudah berdifraksi. Semakin panjang gelombang, maka semakin mudah dia berdifraksi. Semakin pendek gelombang, maka semakin sulit, ya, gelombang bunyi untuk berdifraksi. Difraksi itu apa? Difraksi itu adalah pelenturan gelombang, ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada interferensi sudah diberikan video ya waktu itu. Sekarang kita masuk ke efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Jadi efek Doppler itu kalau misalnya di sini ada sumber bunyi ya, di sini kemudian ada pendengar. Misalnya sumber bunyinya ini kita kasih contoh itu ambulan ya. Ambulan itu kan ada sirine kan pada bagian atas mobilnya. Nah, ketika misalnya si pendengar pada titik ini ya, si pendengarnya ini pada titik ini ya, kemudian si ambulannya ini mendekati pendengar, maka akan ada pancaran-pancaran gelombang bunyi yang dihasilkan dari sirine mobil ambulan. Pancaran gelombang pada bagian depan mobil ambulan itu panjang gelombangnya pendek, sedangkan pada bagian belakang mobil ambulan pancaran gelombangnya panjang, ya, dan dia menyebar. Nah, maka kalau misalnya pancaran gelombangnya itu pada bagian depan pendek, dia bakal menghasilkan frekuensi yang tinggi. Sehingga ketika si mobil ambulan itu semakin dekat dengan kita, maka suara yang akan kita dengar dari sumber bunyi atau dari mobil ambulan itu akan kencang atau misalnya semakin kencang, ya. Tetapi kalau misalnya si mobil ambulan ini sudah melewati kita ya, sudah melewati si pendengar ya, kan pancaran gelombang yang akan mengenai pendengar itu adalah pancaran gelombang pada bagian belakang mobil ambulan yang menyebar dan panjang gelombangnya panjang. Sehingga frekuensi yang dihasilkan itu akan rendah. Kalau rendah, maka suara yang terdengar oleh kita itu lama-kelamaan akan kecil atau misalnya bisa saja sampai tidak terdengar ketika mobilnya sudah sangat jauh dari pendengar. Seperti itu. Jadi, pengertian efek Doppler apa? Efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber bunyi maupun pendengar. Nah, efek Doppler ini ditemukan oleh Christian Doppler. Jadi, nama efeknya ini adalah diambil atau sesuai dengan nama si penemunya, Christian Doppler. Kemudian di efek Doppler ini ada untuk mencari frekuensi yang didengar oleh pendengar. Cara untuk mencari frekuensi yang didengar oleh pendengar bisa menggunakan rumus ini ya. Fp sama dengan V dikurang Vp per V dikurang Vs dikali Fs. V-nya apa? V-nya ini adalah cepat rambat ya. Cepat rambat bunyi di udara. Cepat rambat bunyi di udara. Kemudian Vp-nya apa? Vp-nya ini adalah kecepatan pendengarnya, ya. Kecepatan pendengar. Satuannya untuk kecepatan semua pakainya meter per second. Kemudian untuk Vs-nya ini adalah kecepatan sumber bunyi atau SB, ya. Kemudian Fs-nya ini adalah frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Seperti itu ya. Nah, di sini ada ketentuan. Sebenarnya rumusnya itu ya seperti ini, ada plus minusnya ya. Vp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus ya, plus minus Vs.
dikali Fs, seperti itu rumusnya ya. Nah, untuk rumus yang kedua ini kalau misalnya diketahui misalnya dimasukkan juga pengaruh angin. Jadi anginnya itu tidak diabaikan. Kalau pada frekuensi pendengar pengamat yang rumus Fp dan sama dengan V dikurang Vp itu pengaruh anginnya diabaikan. Tapi kalau misalnya yang pengaruh anginnya di soal dimasukkan, maka menggunakan rumus yang ini ya, yang ada Vw-nya. Vw itu kecepatan anginnya, kecepatan anginnya, ya. Nah, kenapa ada tanda plus minus di sini? Ya, tanda plus minus di sini itu berlaku jika, ya, misalnya ada sumber bunyi, di sini ada pendengar, ya. Ketika sumber bunyi mendekati pendengar, ya, maka dia bernilai negatif. Ketika sumber bunyi mendekati pendengar. Apa yang negatif? Yang negatif itu adalah Vs-nya. Tetapi ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, ya, berarti dia bertanda positif. Bertanda positif ketika sumber bunyinya itu menjauhi pendengar. Apa yang positif? Yang positif itu adalah Vs-nya. Nah, kalau pendengarnya mendekati sumber bunyi, saya pendengar yang mendekati sumber bunyi, berarti dia bernilai positif. Apa yang positif? Yang positif itu adalah Vp-nya, ya. Kemudian kalau pendengar menjauhi sumber bunyi, maka dia bernilai negatif, ya. Apa yang negatif? Yang negatif Vp-nya atau kecepatan pendengarnya, seperti itu ya. Jadi ini beberapa ketentuan dalam efek Doppler yang harus kalian pahami. Satuan frekuensi apa? Satuan frekuensi kita pakainya Hertz ya. Sekarang kita masuk ke pelayangan gelombang. Ya, pelayangan gelombang itu adalah selisih kedua frekuensi bunyi. Contoh di sini ada dua garpu tala dengan frekuensi yang berbeda. Yang pertama 440 Hz dan yang kedua 438 Hz. Nah, ketika garpu tala ini dibunyikan berbarengan, ya, maka dia akan terjadi pelayangan gelombang atau timbul nada yang keras maupun lemah. Keras, lemah, keras, lemah, keras, lemah gitu. Tapi kalau misalnya satu garpu tala doang yang dibunyikan, itu dia biasanya akan muncul bunyi berupa dengungan, cuman gitu ya. Tapi ketika dua dan dengan frekuensi yang berbeda, maka akan menghasilkan bunyi keras. Bunyi keras lemah, keras lemah, keras lemah. Seperti gambar yang di sini ya. Jadi ada yang keras, konstruktif, ada destruktif, ada yang lemah juga, ada yang keras juga. Seperti itu ya. Nah, syarat terjadinya pelayangan gelombang itu beda frekuensinya harus kecil. Contoh kan di sini dari 440 ke 438, berarti beda frekuensinya hanya 2 Hz saja. Kalau misalnya beda frekuensinya sampai 50, enggak, sampai 100 gitu ya. 100, 200, kemudian ke sana, bedanya itu mungkin tidak akan terjadi pelayangan gelombang. Ya. Jadi untuk satu layangan, ya, satu layangan dalam bunyi keras, ya, satu layangan yang disebut satu layangan pada bunyi keras itu terdiri dari keras, lemah, keras. Kemudian untuk satu layangan pada bunyi lemah itu biasanya terdiri dari lemah, keras, kemudian lemah, ya. Nah, seperti itu. Untuk melihat pola gelombangnya, kita bisa lihat di sini. Ya, jadi pelayangan gelombang ini sebenarnya masuk juga ke interferensi gelombang ya. Karena ada dua sumber bunyi, ada dua gelombang yang bergabung jadi satu, ya kan? Cuman yang ditinjau di sini itu adalah di pelayangan itu adalah frekuensinya.
Nah, ketika ada dua gelombang yang menyatu, berarti kan masuk interferensi ya, karena dia akan terjadi superposisi gelombang. Maka gelombangnya bentuknya seperti ini. Pada perut ya, pada simpul ini berarti dia suaranya lemah. Ya, pada simpul berarti suaranya lemah. Kemudian pada titik perut ini berarti suaranya keras. Kemudian di sini lemah lagi, pada titik perut keras, pada titik simpulnya lemah. TL ini adalah periode panjang gelombangnya, L ya. Periode panjang gelombangnya. Jadi untuk mencari TL ini sama dengan terdiri dari dua simpul dan satu perut ya. TL ini sama dengan dua simpul dan satu perut. Seperti itu. Untuk mencari frekuensi layangan ya, itu bisa menggunakan rumus FL sama dengan F1 min F2. Ya, ini biasanya nilainya mutlak ya. Nilai si frekuensi layangannya. Kemudian bisa juga untuk mencari N atau jumlah layangan ya. Jumlah layangan. Itu bisa kita cari juga seperti itu N-nya. Ya. Nah, untuk mencari amplitudo stasioner, untuk cari amplitudo pelayangan, itu bisa menggunakan rumus AP sama dengan 2A cos Pi dikali V2 dikurang V dikali V2 dikurang V1. Kemudian dikalikan dengan T-nya ya, dikalikan dengan T-nya atau waktunya ya. Rumusnya hampir sama sebenarnya dengan amplitudo pada gelombang stasioner ya. Karena kan ini dari dua gelombang. Kita lanjut pada gelombang stasioner transversal dalam senar. Jadi kita mau mencari cepat rambat. Contoh misalnya senar itu biasanya pada gitar ya. Kalau misalnya kita memetik senar atau dawai, itu kan akan terbentuk gelombang stasioner pada frekuensi tertentu ya kan. Nah, gelombang stasioner ini akan bergetar pada tempatnya, kemudian merambat ke udara ya. Dia akan merapatkan dan meregangkan udara. Sehingga nanti akan terdengar juga oleh pendengar atau kuping kita dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi yang ada di dawai. Ya kan? Nah, ketika frekuensi yang dihasilkan oleh senar sama yang didengar oleh kita itu sama, ya yang didengar oleh telinga kita itu sama, maka di sini disebut kejadian resonansi. Resonansi itu kan adalah bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar dengan frekuensi sama. Ya iya kan, telinga kita juga ikut bergetar sebenarnya karena kan si gelombangnya itu merambat ke telinga kita sehingga bisa ditangkap oleh indera pendengar kita dan terdengarlah bunyi suara gitar seperti itu. Selain gitar, banyak alat-alat yang dalam kehidupan sehari-hari, alat-alat musik itu yang dia beresonansi. Ya, dia beresonansi. Seperti gong gitu ya. Kemudian gamelan juga ya. Pasti itu. Kemudian ada lagi calung. Calung itu musik khas Banten kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya ibu nggak salah ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau mencari cepat lambat? Ketika senar digetarkan, maka nanti akan terbentuk gelombang yang seperti di gambar ini. Jadi gelombang kalau senar itu kan ujung kanan kirinya dia terikat kan pada gitar ya. Berarti yang akan terbentuk duluan itu adalah simpulnya ya, simpulnya. Nah, nanti dia akan bentuk simpul, perut, simpul. Nah, kalau terbentuk simpul, perut, simpul, ini untuk mencari L-nya atau panjang senar. Jadi L ini adalah panjang senarnya atau panjang dawainya, itu sama dengan setengah lambda jika bentuk gelombangnya seperti ini. Ya, setengah lambda. Berarti L sama dengan setengah lambda. Berarti kalau mencari lambda sama dengan 2 L-nya. Untuk mencari cepat rambatnya bagaimana? Jadi untuk mencari cepat rambatnya itu adalah
cepat rambatnya sebanding dengan kuadrat gaya tegangannya yang ini. Jadi kalau cepat rambatnya besar, maka gaya tegangan senarnya pun akan besar, ya. Dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa perpanjangnya. Atau bisa disebut sini mu. Mu itu adalah massa jenis, ya. Massa jenis liniernya atau perpanjangnya, ya. Untuk mencari mu, kita bisa menggunakan persamaan massa dikali panjang senar. Massa dibagi panjang senar. Kalau misalnya kita ganti mu-nya pakai M per L, maka V sama dengan akar dari F dikali L per M. Jadinya ya. Kalau misalnya mu-nya kita ganti dengan M per L. Kemudian bisa juga menggunakan persamaan yang ini. V sama dengan akar dari F, gaya tegangannya, per massa jenis, ya, Rho, dikali A luas permukaan senarnya, ya. Ini contoh soal. Contoh soalnya kita lewat aja dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang stasioner transversal pada senar. Jadi yang ditinjau tadi kan yang ditinjau cepat rambatnya. Sekarang yang ditinjau adalah frekuensinya. Kalau kalian lihat di sini gambar pertama, ini kita anggap ini tali yang panjang ini adalah senar yang yang terikat pada gitarnya, ya. Ini pada saat keadaan diam. Kemudian kita kasih gangguan si senarnya, ya. Senarnya kita kasih gangguan, nah terbentuklah gelombang seperti ini. Nah, gelombang seperti ini itu disebut dengan nada dasar. Ya, gelombang seperti ini disebut dengan nada dasar. Kemudian terbentuk lagi gelombang seperti ini, berarti kalau gelombang seperti ini termasuk nada atas pertama. Ya, nada atas pertama. Dan yang gelombang seperti ini bentuknya itu termasuk nada atas kedua. Nah, ini terjadi gambar gelombang-gelombang ini tuh terjadi pada satu senar, ya. Jadi bukan pada beda senar, tapi pada satu senar. Pada senar dawa itu kan pasti memiliki jenis yang berbeda-beda, ya. Kalau kalian lihat di gitar itu senar-senarnya beda, ada yang tebal, ada yang tipis, kemudian jenis-jenisnya pun ya bahan-bahannya pun beda, ada yang kadang warna kuning, ada yang warna abu gitu ya kalau Bu Intan lihat, ya seperti itu. Nah, pada saat si senar ini dipetik, ya, ketika pada nada dasar, maka tadi untuk mencari panjang senarnya kita bisa menggunakan persamaan L sama dengan setengah lambda, ya kan? L sama dengan setengah lambda, untuk mencari lambdanya berarti tinggal dibalik sama dengan 2L. Kemudian pada nada atas pertama bagaimana untuk mencari L-nya? Untuk mencari L-nya itu kita bisa menggunakan persamaan L sama dengan lambda. Karena kalau kita lihat ya, ini kan satu bukit, satu lembah itu sama dengan satu lambda, ya kan? Untuk mencari lambdanya pun berarti sama dengan L, ya. Nah, pada nada atas kedua, untuk mencari L-nya itu sama dengan 3 per 2 lambda. Dan untuk mencari lambdanya sama dengan 2 per 3 panjang senarnya, atau 2 per 3 L-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau tahu frekuensinya? Kalau kita mau tahu frekuensinya bisa pakai cara yang sini, atau bisa pakai cara yang ini. Sebenarnya cara ini juga hasil dari sini ya. Berarti Fn sama dengan N plus 1 per 2L dikalikan dengan V. Ya. N-nya di sini tuh bernilai 0, 1, 2, 3 bilangan ya. Misalnya 0 ini nada dasar, 1 nada atas pertama, yang kedua ini adalah nada atas kedua, dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau cari nada atas pertama misalnya, berarti kan ini F1 sama dengan 1 ditambah 1 ya per 2L dikalikan dengan V. 1 tambah 1 2 ya. Berarti 2 per 2V per 2L. Berarti kita bisa coret ya. Coret. Berarti untuk mencari F1-nya atau frekuensi pada nada atas pertama itu bisa dengan rumus V dibagi L atau cepat rambatnya dibagi dengan L panjang senarnya. Seperti itu ya.
Begitupun yang nada atas kedua dan seterusnya sama aja. Nah, sekarang kita masuk ke pipa organa. Sebelum masuk ke pipa organa, kita balik lagi sebentar ke sini. Nah, selain mencari frekuensi, itu kita bisa juga mencari panjang si L-nya, ya kan? Tadi bisa dicari panjang L-nya ya. Dengan rumus yang kebalikan dengan rumus yang sudah Ibu berikan. Itu bisa mencari L-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk ke pipa organa. Jadi pipa organa itu sebenarnya sederhananya hanya sebuah pipa ya, berbentuk silinder bisa, atau misalnya berbentuk tabung, seperti itu ya pipa. Jadi pipa organa ini itu sumber bunyi yang dihasilkan dari kolom udara. Ya, dari kolom-kolom udara. Jadi dia, kalau tadi kan dari senar ya, senar, kemudian digetar diberi gangguan, kemudian nanti gangguan itu akan menghasilkan gelombang stasioner dan merambat. Tapi kalau pipa organa itu dari kolom-kolom udara yang diberi gangguan atau diberi tiupan misalnya ya. Maka nanti si udara yang ada di dalam pipa organa ini dia akan bergetar ya. Bergetar sehingga nanti akan menghasilkan bunyi. Contoh pipa organa di sini pada gambar yang pertama ya. Karena pipa organa terbuka itu berarti kanan kirinya dia terbuka ya. Kanan kirinya terbuka. Maka kalau kanan kirinya terbuka, pola gelombang yang terbentuk yang pertama itu adalah perut dulu. Kalau tadi senar itu kan yang terbentuk adalah simpul dulu. Tapi kalau pipa organa terbuka, karena kanan kirinya terbuka, maka yang terbentuk duluan adalah perut, baru simpul, kemudian perut lagi. Nah, contoh di sini, L ini adalah panjang kolom udaranya ya. L di pipa organa itu adalah panjang kolom udaranya. Pada saat perut, simpul perut, maka untuk mencari lambdanya itu sama dengan 2L. Ya, sama dengan 2L. Untuk mencari frekuensinya itu sama aja, seperti yang senar, bisa menggunakan rumus yang Fn, ya, atau bisa menggunakan yang ini. Sama aja sebenarnya, rumus ini tuh dari yang Fn juga, ya. Nah, untuk yang ini disebut nada dasar, ya, pada pola gelombang seperti ini, ya, perut, simpul, perut, itu disebut nada dasar. Kemudian pada pola gelombang perut, simpul, perut, simpul, perut, jadi ada 3 perut dan 2 simpul, ini dinamakan nada atas pertama. Nah, ini rumus lambdanya dan rumus frekuensinya. Kemudian pada pola gelombang yang terbentuk 4 perut dan 3 simpul itu disebut nada atas kedua. Ya, nada atas kedua. Nah, ini persamaannya. Bisa juga yang tadi, pakai yang tadi ya. Nah, untuk perbandingannya, untuk perbandingan frekuensinya, pada pipa organa terbuka itu bisa menggunakan F0 banding F1 banding F2. Maksud sini F0 itu frekuensi nada dasar ya. Banding F1 frekuensi nada atas pertama, banding F2 frekuensi nada atas kedua, itu perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 3. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pipa organa tertutup ya. Jadi ini sebenarnya pipa organa tertutup, tapi ininya judulnya masih terbuka. Harusnya di sini tulis tertutup ya. Tertutup. Oke. Nah, pada pipa organa tertutup biasanya bentuknya seperti ini ya. Dia tertutup. Di sininya tertutup. Nah, ketika pipa organa tertutup ya, salah satunya atau misalnya dua-duanya, pasti yang kebentuk duluan adalah simpul, seperti yang di dawai atau senar. Nah, pada pola gelombang yang pertama ya, ini yang S, yang simpul dulu, ini ada untuk mencari lambdanya itu sama dengan 4L. Ya, ini termasuknya kalau pola gelombang seperti ini pada pipa organa tertutup, termasuk nada dasar. Dia termasuknya nada dasar. Bahkan untuk mencari L-nya itu sama dengan 1/4
lambda, ya kan? Jadi tiap sini itu dihitungnya 1/4 dari sini dihitungnya 1/4. Nah, untuk pola gambar yang kedua, pola gelombang gambar yang kedua itu ada simpul perut. Ya, itu di situ lambdanya itu untuk mencari lambdanya menggunakan 4/3L. Ya, untuk mencari lambdanya 4/3L. Nah, atau misalnya kalian bisa hitung L-nya ya. L-nya bisa kalian hitung. Berarti kan dari sini ke sini itu 1/4 ya. Kemudian dari sini ke sini itu 3/4 ya. Ya kan? 3/4 ya kan? Maaf 2/4. 2/4 terus ke sini 3/4. Maka L-nya itu adalah 3/4. Oke, pola yang selanjutnya kita gambar ini berarti ada 1/4 ya kan? Kemudian ini 2/4. Kemudian ini 3/4. Kemudian ini 4/4. Kemudian ini itu adalah 5/4. Jadi L-nya itu adalah 5/4. Makanya di sini panjang gelombangnya itu adalah 4/5L. Nah, gambar seperti ini, pola gelombangnya termasuk nada atas ke 2. Gitu. Nah, misalnya mau ditanya kolom udara atau panjang kolom udara, misalnya tanya ln-nya atau panjang kolom udara pada misalnya nada atas ke 1 gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan persamaan ln sama dengan n tambah 1/2 dikalikan lambda dikalikan n-nya. Atau misalnya ditanya panjang gelombang misalnya pada nada atas ke 2. Ya kan? Berarti untuk mencari lambdanya bisa pakai 2L per N tambah 1. Seperti itu. N-nya itu bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, ini kita masuk ke taraf intensitas. Ya, mungkin sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Nanti Ibu buatkan lagi video dari taraf intensitas sampai intensitas gelombang bunyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.